Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan salam sepak bola. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan melanjutkan info-info seputar kejadian yang berlangsung di Kanjuruhan, di mana sebelumnya kemarin sudah meninggal 127 orang, meningkat ke 129, dan bisa saja itu akan terus bisa bertambah karena banyak juga ratusan yang masih luka-luka yang sedang dirawat di rumah sakit. Ini imbas dari kerusuhan yang terjadi sejak kemarin malam itu, berlangsung di Stadion Kanjuruhan antara tuan rumah Arema Malang melawan Persebaya Surabaya dalam derby Jatim. Persebaya memang bisa menang dalam pertandingan ini, dan mungkin ini yang memicu bagi pendukung fanatik dari Arema Malang yang seakan kecewa, mungkin tidak bisa menerima sampai mereka tidak bisa menahan emosi mereka untuk turun ke stadion, dan akhirnya timbullah kerusuhan. Ya, kerusuhan ini yang juga berakibat dengan banyak pengerusakan di fasilitas-fasilitas stadion yang ada di Arema sendiri. Ya, dan ini sangat disayangkan memang. Banyak yang memprihatinkan ketika jatuh korban begitu banyak. Dan dalam video saya sebelumnya, itu sudah saya katakan ini yang kedua terbesar ya setelah tragedi tahun 64 di Peru, yang sampai 128 orang bisa tewas. Ini dalam kasus sepak bola juga. Dan kita bisa melampaui, bahkan sebelumnya ada kasus yang besar juga di Afrika, di Ghana pada tahun 2001 kalau nggak salah ya. Itu sampai 126 orang yang tewas dalam kerusuhan sepak bola. Dan Indonesia sekarang masuk di peringkat kedua karena sudah melebihi dari apa yang terjadi di Ghana. Ya. Dan Presiden Jokowi begitu concern, cepat bereaksi, merespon apa yang terjadi di Kanjuruhan. Karena ini kan sudah membawa nama Indonesia yang sudah isu internasional, di mana semua sekarang perhatian itu tertuju ke Indonesia, terutama di Malang, dengan kejadian banyak korban yang meninggal dan luka-luka. Bahkan di antaranya ada 2 korban dari pihak keamanan kepolisian yang juga meninggal dunia. Ini yang membuat Presiden itu cepat bereaksi, meminta kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Kesehatan untuk cepat membantu, turun ke lapangan untuk melihat keadaan yang ada di Malang. Ya, ini perintah langsung. Ya. Dan bukan cuma sampai di situ. Presiden Jokowi juga sudah mungkin menelpon Kapolri untuk menuntaskan ini, menginvestigasi semua ini kejadian sampai tuntas. Itu yang Presiden inginkan terhadap Kapolri. Juga sudah memerintahkan Menpora, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, untuk turun langsung juga menginvestigasi apa yang terjadi ya, di lapangan ini. Karena Presiden ingin mendapatkan, saya pikir, hasil yang betul-betul membuat dia tahu akar permasalahan itu di mana sampai kejadian yang menewaskan atau meninggalnya ratusan ya, penonton atau supporter dari Arema Malang ini. Jadi ini baik bagi Presiden, dan yang lebih tegas, beliau itu meminta bahwa kompetisi Liga 1 Indonesia yang sedang bergulir itu dihentikan. Nah, ini bagus. Bagaimana sebuah pemikiran dari Pak Jokowi, ya, bijak sekali. Tidak untuk berhenti selamanya, tetapi berhenti dulu, dalam tanda kutip sementara, sampai masalah di Malang ini itu selesai. Tentunya dengan waktu yang tidak menentu, ya, sampai mau sebulan, 2 bulan. Ya. Presiden meminta itu, membuat tenang dulu, konsen dalam hal penanganan apa yang terjadi di Malang dengan kerusuhan yang sampai jatuh korban jiwa ini. Itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi, dan ini pasti kerja keras pihak Kapolri ya, dan Kemenpora, PSSI itu untuk bisa bekerja keras, terutama juga dengan PT LIP yang tadinya mengumumkan, membuat statement bahwa hanya diliburkan seminggu. Sekarang tidak boleh karena Presiden sudah ultimatum. Ini
benar-benar ketegasan ya, dari kepala negara harus dihentikan. Jadi tidak seminggu buat PT LIP ini. Sambil menunggu semua terkendali dengan baik, baru mungkin dipertimbangkan untuk memutar kembali. Nah, kalau sudah bilang untuk mempertimbangkan memutar kembali, tentunya harus ada sinkronisasi dengan pihak Kapolri untuk kembali memberi izin ya, berputarnya kompetisi Liga Indonesia. Semua harus ditinjau dari semua aspek yang bagus agar tidak boleh terjadi lagi kejadian seperti ini. Nah, itu Presiden juga menginginkan hal demikian. Ini terakhir, beliau sudah katakan jangan lagi terjadi. Artinya ke depan juga ini harus betul-betul ketat. Pihak PSSI, PT LIP ini bagaimana harus menerapkan sistem yang bagus, regulasi yang bagus, tentunya lebih memperketat bagaimana panpel-panpel yang ada di tiap daerah. Kalau memang kapasitas stadion harus mungkin cuma 30.000 ya 30.000, jangan sampai melebihi itu untuk penjualan tiket dan sebagainya. Juga keamanan harus menjalankan SOP-nya dengan baik, dan ini concern ada di pihak Kapolri untuk mewanti-wanti ini sambil investigasi ini kan berjalan terus. Karena yang terjadi kemarin di Kanjuruhan itu dengan begitu banyak korban karena ada gas air mata yang ditembakkan ini, dan ini sebenarnya tidak diperbolehkan oleh FIFA ya, di mana masuk dalam stadion dengan membawa gas air mata dan menghentikan pemain. Ini yang membuat kepanikan yang ada di dalam sehingga banyak yang berjatuhan, mungkin terinjak-injak di sana. Ada yang mungkin bisa mengatakan ya sesak napas lah, mata perih lah, semua. Jadi wajar karena memang tidak boleh ini untuk ini. Jadi untuk Pak Kapolri juga harus bisa melihat ini, ya tidak bisa membenarkan bahwa ada petugas yang masuk ke lapangan itu untuk membawa senjata atau dengan gas air mata, karena itu sudah melanggar ya, dari prosedur oleh FIFA. Nah, kita juga harus berdoa di sini jangan sampai ini misalnya FIFA turun tangan. Wah, ini bahaya. Kalau FIFA ada statement dari FIFA tegas untuk melihat kejadian ini, kita akan kena hukuman yang berat. Ya. Yang paling berat adalah bisa dianulir tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan berlangsung pada bulan Mei dan Juni tahun 2023. Ini kan sangat disayangkan kalau sampai dianulir hanya dengan gara-gara bahwa kejadian itu di Kanjuruhan ini. Juga bisa aja berimbas kepada klub-klub kita tidak boleh bermain keluar untuk ikut di level AFC atau di Asia. Bisa saja kita tidak bisa bermain di putaran final Piala Asia, baik di tim senior ataupun di tim junior, karena dua-duanya kita lolos. Tim U20 kemarin kita lolos ke Uzbekistan, ya kan, dan dengan tim senior yang kita bisa mendapatkan runner up terbaik ya dari 5 runner up ketika di Kuwait. Nah, kalau FIFA bisa menganulir itu, kita tidak bisa ikut, kan sayang. Ini yang harus kita lihat ya, antisipasi. Semoga kita tidak mendapatkan hukuman yang berat ini. Kalau sampai yang saya katakan tadi, waduh, ini sangat memukul. Sudah nggak bisa jadi tuan rumah, tim nasional kita juga tidak boleh bermain keluar, ya, di bawah FIFA semua tentunya. Dan bisa saja di AFF pun, walaupun ini tidak masuk dalam kalender FIFA, kita tidak bisa bermain. Sayang, semoga ini semua tidak terjadi ya. Kita berdoa bahwa tim nasional kita tetap akan bermain di level Piala Asia, baik senior maupun junior, dan Piala Dunia U20 tetap berlangsung, tidak ada anulir apapun ya oleh FIFA. Itu yang kita harapkan. Makanya Presiden ini cepat turun tangan atau berbicara langsung statement ya, karena dia atau beliau ini melihat ini bahaya untuk ke depan, bisa berpengaruh di dalam kita tuan rumah. Sampai belum menugaskan semua kan, baik Gubernur Jatim, Menteri Kesehatan, pihak Kapolri, semua, PSSI dan juga Kemenpora untuk menuntaskan semua ini masalah yang terjadi, karena ini sudah masuk ke masalah bangsa juga, ya kan, karena nama negara bahwa kejadian itu ada di Indonesia walaupun di Malang di sana. Dan saya rasa ini adalah satu hal yang baik ya, buat kita, terutama buat PT LIP sendiri, untuk berpikir regulasi yang harus ditentukan pada penyelenggaraan kompetisi Liga 1 yang akan datang. Nah, kalau Presiden sudah
mengatakan bahwa ini berhenti, artinya di sini bukan saja Liga 1 tapi Liga 2 pun harus mengikuti arahan itu. Tidak boleh, karena juga banyak di Liga 2 juga terjadi gesekan antar penonton. Ini juga banyak kalau bisa dilihat. Jadi semua harus diliburkan, ditenangkan dulu. Ini yang paling penting. Dan bagi semua supporter saya pikir ya, kalau sepak bola itu kalah menang itu satu hal yang biasa ya dalam sepak bola. Ya, boleh kita militan ya terhadap klub kita atau fanatik, tetapi jangan fanatik buta dalam tanda kutip. Ini kan sangat bodoh sekali ya. Kemudian kita dalam fanatik terhadap satu tim dan akhirnya bisa merusak segalanya, merugikan semua pihak. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Harus lebih dewasa. Tapi memang agak sulit ya. Karena ini sudah berkembang dari dulu sampai sekarang. Kalau kita mengedukasi juga membicara ini ya pasti hanya lewat begitu saja. Karena ini sudah menjadi semacam apa ya, di dalam darah daging juga. Sekarang mungkin bisa berhenti misalnya 6 bulan 1 tahun, tapi bisa aja pada tahun depan 2 tahun depan ini bisa terulang lagi, karena memang sulit sudah dari dulu. Namun semoga apa yang dikatakan oleh Pak Presiden ini bisa semua tahu dan bisa mawas diri ya, untuk jauh lebih dewasa lagi ke depan, karena sama-sama kita jangan membawa rugi lah untuk semua pihak. Itu yang mungkin diinginkan oleh Presiden. Di saat sepak bola kita sedang bagus, tim nasional kita lagi bagus-bagusnya, baik di level junior dan senior, namun datang masalah ini, waduh, kayak petir itu pecah aja begitu aja. Jadi sangat sayang tuh kalau sampai dirugikan semua pihak ya, kalau tidak bisa bermain ya. Wah, ini bahaya. Apalagi kalau kompetisi itu berhenti semua, waduh, klub dirugikan, gaji pemain, ofisial semua, pelatih, para penjual asongan di pinggir stadion itu berpengaruh semua di stadion ya. Ini berat sekali. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan baik dan investigasi berlangsung dengan bagus ya. Sehingga ini kompetisi yang terhenti sementara ini masih bisa dipertimbangkan untuk dikembalikan lagi, siapa tahu untuk ke depan. Tapi mungkin sekarang yang konsentrasi adalah investigasi total dan evaluasi semuanya ya, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oke, sampai di sini. Ciao.